Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wika Romaudi Siregar, kelas 11 MIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Materi-materi yang akan saya bahas adalah pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, penyebab inflasi, dan cara menangani inflasi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian inflasi. Inflasi adalah salah satu istilah yang sering kita dengar. Namun sebenarnya apa sih inflasi itu? Sederhananya, inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Dan bisa dibilang pengertian inflasi yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jenis yang kedua yang akan saya bahas adalah jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan adalah kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua adalah inflasi sedang. Inflasi sedang adalah kenaikan harga di bawah 10% sampai 30% dalam setahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat ini adalah kenaikan harga di antara 10% sampai 100% dalam setahun. Yang terakhir adalah hiperinflasi atau inflasi tak terkendali. Ini adalah kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada demandful inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena terjadi kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran barang naik. Yang ketiga ada bottleneck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran atau faktor permintaan. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Yang kedua ada imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Yang ketiga adalah penyebab inflasi. Ada 3 penyebab inflasi, yaitu peningkatan permintaan. Peningkatan permintaan ini terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis atau barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat. Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi ini diantaranya adalah meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua adalah meningkatnya biaya produksi. Penyebab inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, seperti harga bahan bakar hingga upah buruh. Yang ketiga adalah tingginya peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun, hal ini justru membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat makin bertambah dan meningkatnya inflasi. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah cara menangani inflasi. Ada beberapa cara agar inflasi dapat tertangani atau terkontrol, yakni meningkatkan produktivitas barang dan jasa dalam negeri terlebih bahan pokok, meningkatkan produktivitas industri mikro seperti home industry, mengurangi budaya konsumtif masyarakat dengan pendidikan, kendali terhadap pajak dan harga barang dan jasa oleh pemerintah, mengurangi ekspor barang dan jasa dari luar negeri terlebih jika negara tersebut sedang mengalami inflasi yang tinggi, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi subsidi barang dan yang pengonsumsinya bukan hanya warga yang kurang mampu, misalnya BBM. Sekian penjelasan saya tentang inflasi, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.